Peluang bioindustri, potensi Tripang untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Setelah bergabung dengan tim lingkungan hidup di Bank Dunia tahun lalu, saya menantikan banyak hal. Salah satunya adalah melihat terumbu karang yang luar biasa di Indonesia. Dalam sebuah perjalanan baru-baru ini ke Pusat Bioindustri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Lombok, saya melihat secara langsung seberapa besar potensi Tripang. Sejujurnya, Tripang yang saya lihat atau Holothurian scabra tidak terlalu menarik. Saya tidak tertarik untuk menyentuhnya apalagi memakannya, tetapi ternyata hewan ini memiliki harga yang sangat mahal. Tripang telah lama diminati di Asia dan Timur Tengah. Studi ilmiah menemukan bahwa hewan kecil berlendir ini penuh dengan nilai nutrisi, mengandung mineral yang luar biasa tinggi, serta menjadi bahan obat. Setelah para ilmuwan lebih banyak mempelajari Tripang, permintaan global meroket, yang membuat konsumen dan perusahaan farmasi dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok berebut Tripang. Permintaan Tripang yang meningkat mengarah pada panen yang tidak berkelanjutan. Integrated Sustainable Oceans Program dari Bank Dunia mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative atau CORMAP CTI. Di Pulau Lombok, CORMAP CTI membantu mendanai Pusat Bioindustri LIPI, yaitu wadah para ilmuwan untuk melihat bagaimana komunitas lokal dapat membiarkan berbagai jenis tripang untuk dijual. Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Indonesia ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Diversifikasi atau penganekaragaman mata pencaharian di masyarakat yang bergantung pada perikanan sangat penting. Karena nilai pasar yang tinggi, biaya awal yang rendah, dan persyaratan teknologi minimal, budidaya tripang bisa menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan pedesaan, serta mengurangi tekanan pada habitat sensitif. Kami memiliki rencana besar untuk masa depan. Pada saat ini, kami sedang memperluas penelitian tentang spesies dengan potensi komersial. Kami juga berencana untuk memperkuat hubungan antara penelitian dan aplikasi, termasuk berbagai teknologi dan penelitian kami dengan sektor swasta dan komunitas lokal, ungkap peneliti senior LIPI, Hendra Munandar di Pusat Bioindustri. Saat meninggalkan Pusat Bioindustri, saya menyadari betapa perasaan saya tentang tripang telah berubah. Walaupun masih tidak ingin memakannya, saya tidak sabar untuk melihat bagaimana investasi dalam model pembangunan manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan menawarkan peluang besar untuk mengubah mata pencaharian pesisir pedesaan. Jika tripang yang tampaknya tidak mencolok memiliki potensi untuk membuat dampak sebesar ini, coba pikirkan hal apa lagi yang ada di bawah lautan Indonesia yang juga memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Penulis Andre Rodriguez de Aquino Senior sebagai Natural Resources Management Specialist, Environment and Natural Resources Global Practice World Bank, dan David Kassen sebagai ekonomis. Diedit oleh Eko Budiono, sumber pusmenjer.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Setelah membaca teks tersebut, bagaimana kamu memperkirakan masa depan budidaya tripang? Jawaban yang tepat adalah budidaya tripang akan berkembang karena adanya investasi dalam model pembangunan manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Budidaya tripang akan berkembang karena melibatkan peneliti, sektor swasta, dan komunitas lokal. Jawaban pernyataan pertama benar. Pada paragraf kelima, disebutkan bahwa penulis berharap budidaya tripang banyak diinvestasikan di dalam model pembangunan manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jika investasi dalam bidang-bidang ini benar-benar terrealisasikan, dipastikan bahwa budidaya tripang akan berkembang karena memberikan peluang besar untuk mengubah mata pencaharian pesisir pedesaan. Jawaban pernyataan kedua benar. Pada paragraf keempat, ditulis bahwa peneliti senior LIPI, Hendra Munandar, mengungkapkan mereka sedang memperluas penelitian tentang spesies tripang tersebut. Selain itu, mereka juga berencana memperkuat hubungan dengan berbagai teknologi dalam penelitian tersebut dengan sektor swasta dan komunitas lokal. Jika kerjasama ini jadi dilangsungkan,
budidaya teripang ini akan berkembang. Jadi, jawaban yang tepat dari pertanyaan tadi adalah pilihan jawaban yang B dan D. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Cermati pernyataan berikut. Jika teripang yang tampaknya tidak mencolok memiliki potensi untuk membuat dampak sebesar ini, coba pikirkan hal apa lagi yang ada di bawah lautan Indonesia yang juga memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Dari pernyataan tersebut, kita bisa memahami bahwa pemahaman yang bisa kita simpulkan dari pernyataan di soal adalah lautan Indonesia memiliki potensi besar yang bisa digali dan teripang memiliki potensi untuk menghasilkan dampak yang besar. Pemahaman pertama dapat disimpulkan dari pernyataan di soal. Laut Indonesia sangatlah luas. Tidak hanya teripang, pastilah makhluk-makhluk lautnya juga banyak dan beragam jenisnya. Jika satu jenis teripang saja sudah berdampak besar, makhluk-makhluk lainnya pastilah membawa dampak yang jauh lebih besar lagi. Pemahaman kedua dapat disimpulkan dari pernyataan kalau teripang saja bisa memiliki potensi untuk menghasilkan dampak yang sangat besar. Jadi, jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah pilihan jawaban yang B dan C. Nah, sekarang teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan kata berkelanjutan pada cuplikan kalimat dari paragraf ketiga? Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.